Iya, kita lanjutkan kepada pembahasan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan najis atau dengan toharoh. Pertama, ada yang bertanya atau pernah ditanyakan bahwa dari mana para ulama mengambil dalilnya, gitu kan? Sehingga membagi apa tadi? Membagi toharoh menjadi dua macam, menjadi najisnya juga dua macam. Tadi sudah dikemukakan dalil yang menjawab bahwa ada toharoh hissiyah, contohnya misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila engkau hendak menegakkan salat, maka hendaklah membasuh wajahmu. Nah, maka di sini membasuh wajah betul-betul membasuh wajah dengan air, ya. Kemudian kalau kita dalam keadaan junub atau dalam keadaan sakit, ya, tetapi tidak ada air, maka dengan tayamum. Itu toharoh hissiyah, ya. Hadasnya juga adalah hadas tadi, hadas kecil gitu ya, untuk membersihkan kotoran-kotoran tadi. Adapun yang ma'nawiyah, toharoh ma'nawiyah, itu di dalam salah satu ayat dinyatakan bahwa lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Dia itulah di mana Allah tidak akan mentoharok ayyutahhira, untuk membersihkan qulubahum. Qulub itu hati, ya, membersihkan qulub, membersihkan hati. Yang dimaksud membersihkan hati di situ tentu bukan hati manusia itu dibelanwir dengan air, ya, atau dilumuri dengan apa? Dengan debu. Tapi yang dimaksud di situ adalah disucikan dalam pengertian maknawiyah, dalam pengertian hakiki, bukan dalam pengertian tadi, bukan dibersihkan dengan apa? Bukan toharohnya dengan air, bukan toharohnya dengan debu atau dengan tanah, tapi yang dimaksud adalah disucikan, ya, dari dosa-dosa, gitu kan. Nah, maka oleh sebab itu muncullah apa yang disebut dengan toharoh ma'nawiyah. Nah, itu dalil di antara sekian banyak dalil yang digunakan oleh para ulama untuk membedakan mana toharoh hissiyah dan mana toharoh ma'nawiyah. Pertanyaan kedua, bagaimana ada sebagian di antara kita yang apabila tetangganya mengangkat jemurannya karena mau hujan, kemudian tetangganya mengangkatnya, tapi kemudian setelah diangkat maka dia dicuci kembali itu pakaian. Adakah memang itu ada atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi bisa jadi bahwa itu begini. Mereka atau komunitas mereka menganggap bahwa di luar komunitas mereka, ya, berpecah belah itu adalah karakteristik ya orang-orang musyrik. Sementara tadi dinyatakan bahwa musyrikin itu innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Maka kata mereka, karena di luar mereka adalah orang yang senantiasa bercerai-berai, selalu saling membusuk-busukkan, saling menjatuhkan, tafaruk, ikhtilaf yang mengakibatkan tafaruk, beda pendapat yang begitu tajam yang mengakibatkan tafaruk, berpecah belah atau tafaruk itu adalah karakter musyrikin. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun.
Sementara musyrikin itu najis. Maka mereka katakan orang-orang yang senantiasa berpecah belah itu adalah najis. Sebagaimana mereka sebut orang musyrik gitu. Nah, maka oleh sebab itu sebagai penjelasannya adalah sebagaimana tadi dikemukakan bahwa sesungguhnya najis itu ada yang najis hissiyah, adapun ada juga hadis ma'nawiyah. Maka yang dimaksud di dalam pengertian innamal musyrikuna najasun, maka pengertiannya adalah bahwa orang-orang musyrik itu pemahamannya, akidahnya, keyakinannya itu najis. Jadi bukan physically, bukan badannya. Karena kita lihat Rasulullah pun masih berinteraksi dengan saudara-saudaranya, dengan paman-pamannya yang masih melakukan kesyirikan, dan Nabi tidak melakukan wudhu kalau berinteraksi dengan paman-pamannya yang masih atau saudara-saudaranya yang masih musyrik kalau berinteraksi dan bersentuhan tangan. Ya, tetapi pengertian yang dapat kita pahami dengan ayat tadi, maka yang dimaksud bukan jasadnya, tetapi yang dimaksud adalah keyakinannya. Demikian saya kira yang dapat saya jawab atas dua pertanyaan ini. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana cara bersuci ini? Di antaranya tadi bahwa kalau bersuci kalau tidak ada air maka tayamum. Gitu kan? Tayamum itu adalah alat bersucinya adalah debu, yaitu pertama debu atau tanah. Namun sebagian menyatakan bahwa yang dimaksud sa'id adalah sesuatu yang ada di permukaan bumi. Maka ketika kita sedang bepergian, baik itu naik pesawat, naik yang lainnya yang jauh dari air, yang tidak didapatkan alat bersuci air dan sejenisnya, maka dapat kita meraba debu-debu yang diduga keras oleh kita, ada debu yang menempel, maka dijadikanlah itu sebagai alat untuk bersuci. Meskipun sekarang alat bersuci itu banyak sekali, termasuk air, dimanapun sekarang sangat mudah untuk didapatkan, apalagi di kapal laut. Ya, di kapal laut itu sangat mudah untuk mendapatkannya. Tapi kalau kemudian misalnya di pesawat terbang, air tidak ada air, kalaupun ada misalnya untuk yang lainnya, maka ini bisa kita tangan meraba ke kabin atau ke tempat-tempat yang ada di sekitar kita, maka bisa diusapkan ke muka dan telapak tangan. Itulah sederhana, dan Allah menghendaki kemudahan. Ya, meskipun ayat yang berbicara tentang yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra itu ayat tentang Syam, maka sesungguhnya syariat itu dikehendaki oleh Allah kemudahan dan tidak dikehendaki tentang kesulitan. Maka inilah rahmat Islam. Syariat Islam itu mudah, meskipun juga kita tidak boleh mempermudah persoalan. Maka semuanya kemudahan-kemudahan itu asal ada cantolannya gitu kan, kepada Quran, kepada As-Sunnah, bagaimana pendapat para ulama dalam menjelaskan yang demikian itu, maka kita akan insya Allah dimudahkan oleh Allah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.